Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan dan diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang percaya bahwa menyimpan uang di rumah jika tidak dilakukan dengan benar bisa mengundang masalah finansial. Dalam beberapa budaya, ada berbagai pantangan mistis yang berkaitan dengan cara menyimpan uang di rumah yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran rezeki. Namun, jika kita telaah lebih dalam, pantangan-pantangan ini sebenarnya memiliki logika yang realistis dan berhubungan langsung dengan perilaku kita terhadap uang. Berikut 10 pantangan menyimpan uang di rumah yang dapat menyebabkan rezeki seret. 1. Menyimpan uang di tempat sembarangan. Salah satu kebiasaan yang tampaknya sepele namun dapat membawa dampak besar adalah menaruh uang di tempat-tempat sembarangan seperti di bawah bantal, di sela-sela buku, di antara tumpukan pakaian atau di sudut-sudut rumah yang sulit dijangkau. Meskipun mungkin tersembunyi, kenyataannya kebiasaan ini bisa menimbulkan resiko kehilangan dan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan. Ketika kita menaruh uang di berbagai tempat tanpa sistem yang terorganisir, kita seringkali lupa di mana uang itu diletakkan. Hal ini menyebabkan waktu dan energi terbuang hanya untuk mencari uang yang seharusnya bisa dengan mudah diakses. Lebih buruk lagi, uang bisa saja hilang secara tidak sengaja seperti tersapu saat membersihkan rumah atau bahkan ikut terbuang bersama barang-barang lainnya. Selain itu, menyimpan uang di tempat-tempat sembarangan juga meningkatkan resiko pencurian karena orang lain mungkin dengan mudah menemukannya tanpa sepengetahuan kita. Kebiasaan ini juga mencerminkan kurang disiplin dalam mengelola keuangan. Orang yang tidak rapi dalam menyimpan uang seringkali juga tidak disiplin dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan. Ketidakpedulian ini berakibat pada kebocoran finansial yang perlahan-lahan tetapi pasti akan membuat rezeki terasa seret. Dengan tidak memiliki sistem penyimpanan yang baik, kita kehilangan kendali atas pribadi yang akhirnya bisa menyebabkan uang cepat habis tanpa disadari. 2. Tidak mengatur tempat khusus untuk menyimpan uang. Kebiasaan ini mengarah pada kurangnya organisasi finansial yang baik. Tanpa tempat penyimpanan yang jelas, kita seringkali tidak tahu berapa banyak uang tunai yang kita miliki atau kemana uang tersebut digunakan. Ketiadaan tempat khusus untuk menyimpan uang menunjukkan kurangnya sistem dan perencanaan keuangan rumah tangga. Uang yang tersebar di berbagai tempat atau tersimpan secara acak membuat kita kehilangan jejak pengeluaran. Misalnya, ketika kita membayar sesuatu dari uang tunai yang tersebar, sangat mudah bagi kita untuk tidak mencatat pengeluaran tersebut yang berujung pada tidak tercatatnya arus keluar. Akibatnya, pengeluaran menjadi tidak terkontrol dan kita mungkin kehabisan uang tanpa memahami penyebabnya. Lebih jauh, tanpa tempat penyimpanan yang terorganisir, kita seringkali tidak memiliki perencanaan jangka panjang untuk keuangan. Uang yang dibiarkan tanpa tujuan atau disimpan secara sembarangan lebih sering digunakan untuk hal-hal konsumtif daripada dialokasikan untuk investasi atau tabungan. Kurangnya fokus pada alokasi yang jelas ini bisa menghambat pertumbuhan finansial dan menyebabkan rezeki terasa lambat atau bahkan mandek. 3. Menyimpan uang di lemari yang berantakan. Menyimpan uang di lemari yang berantakan merupakan kebiasaan yang secara simbolis dan praktis mencerminkan ketidakaturan dalam hidup, termasuk dalam hal keuangan. Lemari yang berantakan menggambarkan kekacauan, dan ketika uang ditempatkan di dalamnya, kita seringkali lupa berapa banyak yang kita miliki, di mana tempatnya, atau bahkan apa yang telah kita lakukan dengan uang tersebut. Ketidakrapian dalam menyimpan uang bisa menunjukkan ketidakrapian dalam mengelola keuangan secara keseluruhan. Lemari yang berantakan adalah cerminan dari pola pikir yang tidak teratur, di mana seseorang tidak memperlakukan uang dengan cukup perhatian. Akibatnya, keuangan pribadi cenderung keluar dari kendali dengan pengeluaran yang tidak tercatat dan pemasukan yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, dalam lemari yang berantakan, uang rentan hilang dan rusak. Jika uang kertas disimpan di tempat yang lembab atau terkena tekanan, uang tersebut bisa menjadi rusak dan tidak layak digunakan. Kondisi ini meskipun terlihat sederhana, sebenarnya mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap nilai uang, yang akhirnya bisa menyebabkan kebocoran finansial. Ketidakteraturan ini lambat laun dapat membuat rezeki kita tidak berkembang dan seret, karena tidak ada sistem manajemen yang teratur. 4. Menaruh uang di tempat tertutup terlalu lama. Menyimpan uang di dalam kotak atau tempat tertutup untuk waktu yang terlalu lama, seperti di celengan, seringkali dianggap sebagai tindakan aman. Namun, dari sudut pandang ekonomi, kebiasaan ini justru bisa merugikan uang yang tidak bergerak dan dibiarkan diam terlalu lama, akan kehilangan potensi untuk berkembang karena uang tersebut tidak dimanfaatkan dengan cara yang produktif. Kita hidup dalam dunia di mana inflasi dan biaya hidup terus meningkat. Uang yang disimpan dalam bentuk tunai terlalu lama akan berkurang nilainya seiring waktu akibat inflasi. Sebaliknya,
Jika uang tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk modal usaha, ia dapat tumbuh dan memberikan keuntungan. Menyimpan uang di tempat tertutup tanpa menggerakkannya adalah simbol dari kebiasaan yang stagnan dalam mengelola keuangan. Selain itu, menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di rumah juga beresiko tinggi, baik dari sisi keamanan maupun nilai investasi yang hilang. Uang yang diberikan tidak bergerak, tidak menghasilkan bunga atau keuntungan, sehingga kita kehilangan peluang untuk meningkatkan kekayaan. Uang yang hanya diam adalah uang yang mati dalam jangka panjang. Kebiasaan ini akan menyebabkan rezeki kita terasa seret karena kita tidak membiarkan uang tersebut bekerja untuk kita. 5. Menyimpan uang tanpa pencatatan. Tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan secara detail adalah sebuah kesalahan besar dalam manajemen keuangan. Tanpa pencatatan, kita seringkali tidak menyadari kemana uang kita pergi, dan ini berakibat kebocoran finansial yang tidak terkontrol. Uang tunai yang disimpan tanpa pencatatan mudah untuk diambil dan digunakan untuk hal-hal kecil atau kebutuhan mendadak yang mungkin tidak tercatat. Ini menyebabkan arus keluar menjadi tidak terkontrol, sehingga ketika kita merasa uang mulai menipis, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti penyebabnya. Tanpa pencatatan, sulit untuk memonitor pengeluaran sehari-hari, dan kita bisa terjebak dalam kebiasaan boros tanpa menyadarinya. Selain itu, kurangnya pencatatan juga membuat kita tidak mampu melakukan perencanaan keuangan yang baik. Kita tidak bisa merencanakan alokasi untuk tabungan, investasi, atau pengeluaran besar lainnya. Jika kita tidak tahu berapa banyak uang yang sebenarnya tersedia, akhirnya kebiasaan ini bisa menyebabkan kesulitan dalam menjaga stabilitas keuangan dan rezeki terasa seret karena kita tidak memiliki kontrol yang jelas atas arus kas kita sendiri. 6. Menyimpan uang dekat dengan barang-barang berharga yang tidak terpakai. Kebiasaan menyimpan uang dekat dengan barang-barang berharga yang tidak terpakai seperti perhiasan lama, barang antik, atau koleksi yang hanya dipajang bisa menjadi tanda simbolis dari stagnasi finansial. Secara logis, ini mencerminkan sikap kita yang pasif terhadap uang dan aset. Uang yang disimpan bersama barang yang tidak digunakan mencerminkan ketidakproduktifan. Baik uang maupun barang tersebut tidak menghasilkan nilai tambahan atau pertumbuhan. Barang-barang berharga yang hanya dibiarkan teronggok di rumah meski memiliki nilai intrinsik tidak memberikan manfaat apapun jika tidak dipergunakan. Prinsip yang sama berlaku pada uang. Menyimpan uang di tempat yang tidak diputar atau diinvestasikan bisa diibaratkan seperti memiliki mesin yang tidak pernah dinyalakan. Uang tersebut tidak berkembang. Dalam ekonomi, uang yang diam akan tergerus oleh inflasi, sementara barang-barang yang tidak digunakan cenderung kehilangan nilai atau daya tarik seiring waktu. Uang yang disimpan dengan cara seperti ini juga menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pergerakan ekonomi. Jika uang tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk keperluan yang produktif, ia bisa tumbuh dan menghasilkan lebih banyak. Sebaliknya, menyimpan uang bersama-sama barang-barang yang tidak aktif menunjukkan kita tidak memanfaatkan potensi finansial secara maksimal, yang akhirnya membuat rezeki terasa seret. 7. Menyimpan uang di tempat yang mudah diakses anak-anak. Menyimpan uang di tempat yang mudah diakses oleh anak-anak atau orang lain adalah kebiasaan yang berbahaya, karena ini meningkatkan resiko penggunaan yang tidak terkendali. Anak-anak khususnya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang nilai uang dan bagaimana mengelolanya. Jika mereka menemukan uang di rumah yang tidak mudah diakses, mereka mungkin menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan kita untuk keperluan yang tidak penting atau merusaknya. Selain itu, tempat penyimpanan uang yang mudah diakses banyak orang seperti laci terbuka, meja, atau lemari tanpa kunci juga meningkatkan resiko penggunaan impulsif. Hal ini menciptakan kebocoran finansial yang perlahan-lahan akan menguras tabungan kita tanpa disadari. Perilaku ini juga mencerminkan ketidakstabilan dalam pengelolaan keuangan. Jika uang begitu mudah diambil dan digunakan tanpa ada batasan atau perencanaan yang jelas, kita cenderung lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku boros. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini akan membuat rezeki seret karena uang habis untuk pengeluaran kecil yang tidak terencana, yang akumulasi dampaknya bisa besar. 8. Menyimpan uang di dompet yang sobek atau usang. Dompet yang sobek atau usang atau tidak terawat bukan hanya masalah fisik, tapi juga mencerminkan sikap kita terhadap uang. Menyimpan uang di tempat yang sudah rusak atau tidak layak menunjukkan bahwa kita tidak memperlakukan uang dengan cukup hormat atau perhatian. Sikap ini tercermin dalam kebiasaan keuangan kita sehari-hari, di mana kita cenderung kurang hati-hati dalam mengelola keuangan. Dompet adalah simbol dari tempat kita menyimpan kekayaan pribadi, dan jika kita tidak menjaga kondisinya dengan baik, itu menunjukkan bahwa kita juga tidak terlalu peduli terhadap bagaimana uang tersebut digunakan. Kebiasaan ini bisa mengarah pada pengeluaran yang tidak efisien, di mana uang keluar dengan cepat tanpa rencana atau pencatatan yang jelas. Dompet yang rusak bisa membuat kita kehilangan uang secara fisik seperti uang jatuh tanpa disadari. Menggunakan dompet yang usang atau sobek juga bisa mencerminkan perasaan tidak layak terhadap kemakmuran. Secara psikologis,
Kondisi dompet yang tidak terawat bisa mempengaruhi cara kita memandang uang dan mengelolanya. Jika kita tidak merawat keuangan kita secara keseluruhan, pada akhirnya akan mempengaruhi arus rezeki. Sikap ini bisa menyebabkan rezeki seret karena kurangnya penghargaan terhadap uang dan kemakmuran. 9. Menyimpan uang di dekat pintu keluar. Menyimpan uang di dekat pintu keluar rumah, seperti di meja dekat pintu atau di rak yang mudah dijangkau ketika kita hendak keluar rumah, seringkali dianggap sebagai pantangan. Secara simbolis, ini bisa dianggap sebagai tanda bahwa uang akan cepat keluar dari rumah, seolah-olah mengalir tanpa henti. Namun, jika kita telaah secara logis, kebiasaan ini menunjukkan kecenderungan untuk mengeluarkan uang tanpa pertimbangan matang. Uang yang disimpan di tempat yang dekat dengan pintu keluar lebih mudah diambil untuk digunakan secara impulsif. Misalnya, untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak penting. Ketika kita sedang dalam perjalanan keluar rumah, hal ini beresiko memicu perilaku konsumtif yang tidak terkontrol karena uang tersedia begitu mudah dan bisa diambil kapan saja. Pengeluaran seperti ini seringkali tidak tercatat yang akhirnya menyebabkan pengeluaran lebih besar daripada yang direncanakan. Menyimpan uang di tempat yang strategis namun mudah diakses membuat kita lebih rentan terhadap penggunaan yang tidak produktif. Kita mungkin merasa tergoda untuk menggunakan uang tersebut untuk hal-hal kecil yang tidak penting, sehingga dalam jangka panjang, uang akan habis dengan cepat tanpa kita sadari. Akibatnya, rezeki terasa seret karena kebiasaan pengeluaran yang tidak terkontrol. Lalu yang ke-10, menyimpan uang di tempat yang terlalu terbuka. Menyimpan uang di tempat yang terlalu terbuka seperti di atas meja, di rak terbuka, atau di area rumah yang mudah terlihat dan diakses oleh banyak orang, membawa resiko besar. Dari perspektif logis, kebiasaan ini meningkatkan resiko kehilangan uang, baik karena pencurian, tertinggal di tempat terbuka, atau terselip saat membersihkan rumah. Uang yang terlalu terbuka juga lebih rentan diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita, yang tentu saja merugikan. Selain resiko kehilangan fisik, menyimpan uang di tempat yang terbuka juga memicu kebocoran finansial. Ketika uang selalu terlihat dan mudah diakses, kita cenderung lebih mudah untuk menggunakannya tanpa perencanaan yang matang. Misalnya, kita mungkin tergoda untuk menggunakan uang tunai yang ada di meja untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kebiasaan ini jika dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan pengeluaran yang tidak terkontrol dan membuat kita sulit untuk menabung atau merencanakan keuangan jangka panjang. Menyimpan uang di tempat yang terlalu terbuka juga menunjukkan kurangnya rasa aman dalam menyimpan kekayaan pribadi. Ini mencerminkan perilaku keuangan yang kurang disiplin dan mudah tergoda untuk mengeluarkan uang tanpa rencana. Pada akhirnya, kebiasaan ini akan membuat rezeki seret karena uang terus-menerus keluar tanpa arah yang jelas. Sementara kita kehilangan kendali atas pengeluaran kita. Pantangan-pantangan dalam menyimpan uang di rumah ini yang mungkin terlihat mistis, sebenarnya memiliki dasar logis dan berhubungan erat dengan bagaimana kita mengelola keuangan. Ketidakdisiplinan dalam menyimpan uang, kurangnya perencanaan, serta kecenderungan untuk mengabaikan detail-detail kecil dalam pengelolaan uang bisa menjadi penyebab utama rezeki seret. Oleh karena itu, penting untuk memperlakukan uang dengan cermat, menyimpannya di tempat yang tepat dan selalu mencatat pengeluaran agar rezeki tetap lancar dan berkah. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.